在这边。Australia menanti, Garuda tanpa Hubner, momentum atau malapetaka? Pelatih Arab Saudi, Hervé Renard. Akankah korban Sintayong selanjutnya? Masyarakat Belanda minta FIFA hapus program naturalisasi karena ini. Lupakan kemenangan atas Arab Saudi, media Belanda beri kabar buruk untuk timnas Indonesia jelang hadapi Australia pada Maret 2025. Kabar buruk dari Belanda, Justin Hubner absen versus Australia, tapi Garuda masih punya harapan. Halo Sobat Garuda. Lagi euforia setelah kemenangan manis 2-0 atas Arab Saudi? Tiba-tiba media Belanda kasih kabar nggak enak buat kita nih. Tahu nggak apa? Justin Hubner, salah satu bek andalan kita, dipastikan absen saat timnas Indonesia tandang ke Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Maret nanti. Aduh, kenapa Justin absen? Jadi ceritanya, di laga melawan Arab Saudi kemarin, Justin dapat kartu kuning kedua menjelang akhir pertandingan. Wasit langsung ngeluarin kartu merah, dan otomatis Justin harus keluar lapangan. Gara-gara itu, dia kena sanksi larangan bermain satu pertandingan, yaitu saat melawan Australia nanti. Media Belanda kayak ESPN, NL udah nyorotin ini. Mereka bilang, Justin Hubner, bek yang lahir di Den Bosch, bakal absen saat Indonesia menghadapi Australia pada Maret 2025. Wah, jelas ini jadi kehilangan besar buat lini belakang kita, yang selama ini mulai kelihatan solid. Siapa yang gantikan Justin? Tenang, guys, gak perlu panik. Walaupun Justin absen, kabar baiknya adalah Mees Hilgers dan Kevin Dix kemungkinan besar udah siap comeback. Dua pemain naturalisasi ini absen di laga November karena cedera. Jadi, kalau semuanya lancar, kita masih punya tembok kokoh di lini belakang buat nahan serangan Australia. Selain itu Ragnar Oratmangoen juga dipastikan absen karena akumulasi kartu kuning. Namun tenang, ada rumor kalau proses naturalisasi ular Romeni bakal selesai tepat waktu. Artinya, lini depan kita juga makin tajam. Jadi, absennya Justin dan Ragnar mungkin bisa ditutupi dengan pertahanan solid dan serangan balik cepat. Australia, lawan berat tapi bukan mustahil. Oke, ngomongin Australia, mereka memang jadi salah satu tim kuat di Asia. Tapi, jangan lupa, timnas Indonesia udah punya momentum. Kemenangan atas Arab Saudi membuktikan kalau Garuda bisa tampil efisien dan efektif meski lawan tim-tim besar. Marcelino Ferdinand yang kemarin jadi pahlawan dengan 2 golnya udah kasih sinyal positif. Kalau dia bisa tetap konsisten, plus dukungan pemain lain, peluang buat curi poin di Australia itu ada banget. Gimana, Sobat Garuda? Menurut kalian, siapa yang bakal jadi pengganti paling pas buat Justin Hubner dan Ragnar dan apa strategi terbaik buat lawan Australia yang terkenal dengan permainan fisiknya? Beralih berita lainnya. Kekalahan Arab Saudi dari timnas Indonesia pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Gelora Bung Karno, Selasa 19 November, berbuntut panjang. Pelatih Arab Saudi, Hervé Renard, kini berada di ujung tanduk setelah desakan mundur dari berbagai pihak di Arab Saudi semakin deras. Kekalahan 0-2 dari Indonesia, berkat 2 gol Marcelino Ferdinand di menit ke-32 dan 57, menjadi puncak kekecewaan. Bukan hanya karena hasilnya, tetapi juga cara tim bermain yang dianggap tak menunjukkan karakter juara. Renard jadi sasaran kritik pedas. Hervé Renard, yang baru kembali menukangi Arab Saudi setelah sukses membawa timnas wanita Prancis tampil impresif di Piala Dunia Wanita 2023, kini menjadi sasaran kritik pedas dari berbagai pihak. Pengamat sepak bola Arab Saudi, Batal Al-Qaus, terang-terangan meminta Renard mundur. Keberanian bukan hanya bicara di media. Tindakan nyata adalah menerima kesalahan dan mengambil tanggung jawab, termasuk mundur dari jabatan, tegas Al-Qaus, dikutip dari Al-Saudia 356. Hal senada diungkapkan Khalid Al-Atawi, yang menganggap Renard sebagai pilihan keliru untuk melatih Arab Saudi dalam situasi saat ini. Saya tidak melihat Renard sebagai pelatih yang cocok. Sepak bola adalah soal strategi, bukan sekadar berteriak di ruang ganti, ujar Al-Atawi. Keputusan Renard dalam pertandingan melawan Indonesia juga jadi bahan kritik, terutama pergantian Mohamed Al-Kahtani di babak pertama yang dianggap merusak ritme permainan tim. Korban Sintayong selanjutnya?
Pertanyaan yang kini muncul, apakah Hervé Renard akan menjadi korban Sintayong selanjutnya? Pelatih asal Korea Selatan itu memang punya rekam jejak cukup unik dalam karir internasionalnya. Tak sedikit pelatih yang kehilangan jabatan mereka setelah tim asuhan Shin mengalahkan tim mereka. Sebut saja beberapa pelatih ini. 7. Damien Hertog, Timnas Arab Saudi U19. Ia dipecat karena gagal membawa Timnas Arab Saudi U19 menang atas Timnas Indonesia U19 dan ditahan Timnas Indonesia skor 3-3 dalam laga uji coba yang digelar di Kroasia pada Agustus 2020. 6. Pelatih Filipina, Scott Cooper, 2022. Sintayong juga berperan dalam pemecatan pelatih Filipina, Scott Cooper, setelah Indonesia menang telak 4-0 di Piala AFF 2022. 5. Pelatih Malaysia, Tan Cheng Hu, 2021. Dalam laga sengit di Piala AFF 2020, Indonesia mengalahkan Malaysia 4-1. Kekalahan ini memaksa Tan Cheng Hu mundur dari jabatannya. 4. Tatsuma Yoshida, Singapura. Pada semifinal Piala AFF 2020, The Lions, julukan Singapura, kalah agregat 3-5. Setelah kekalahan itu, Tatsuma Yoshida mundur dari jabatannya. 3. Viteslav Lavika, Kuwait. Kuwait gagal masuk Piala Asia 21 atas Indonesia di matchday pertama grup A babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023. 2. Philippe Troussier, Timnas Vietnam. Timnas Vietnam kalah 3 kali beruntun dari Timnas Indonesia. Sebut saja tumbang 0-1 di Piala Asia 2023, serta 0-1 dan 0-3 di matchday ketiga dan keempat grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 1. Graham Arnold, Timnas Australia. Graham Arnold mundur dari jabatan pelatih Timnas Australia pada Jumat, 20 September 2024, pagi waktu Indonesia Barat. Hasil imbang 0-0 melawan Timnas Indonesia di matchday kedua grup C, menjadi salah satu alasan. Lalu apa nasib Renard di Arab Saudi? Kini, bola panas ada di tangan Federasi Sepak Bola Arab Saudi. Apakah mereka akan mempertahankan Renard untuk membuktikan bahwa ia masih mampu, atau akankah ia jadi korban ST selanjutnya? Bagaimana menurut kalian, sahabat Garuda? Beralih berita lainnya. Masyarakat Belanda geram dengan naturalisasi Timnas Indonesia, FIFA diminta bertindak. Program naturalisasi yang dijalankan PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia kini menuai kontroversi di negeri kincir angin. Beberapa masyarakat Belanda melayangkan kritik tajam, bahkan meminta FIFA menghentikan sepenuhnya praktik naturalisasi yang mereka anggap sebagai bentuk distorsi kompetisi. Kesuksesan program ini memang mencolok. Kehadiran pemain keturunan seperti Jay Itzes, Ragnar Oratmangoen, Tom Haye, dan Kelvin Verdong terbukti mengangkat performa skuad Garuda. Teranyar, mereka menjadi kunci dalam kemenangan 2-0 atas Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, dengan 2 assist gemilang dari Ragnar dan Verdong untuk Marcelino Ferdinand. Namun, kritik pun datang. Sebagian orang di Belanda merasa program ini menjadikan Timnas Indonesia lebih seperti Belanda C. Kritik masyarakat Belanda. Seorang netizen Belanda dengan akun Shoart menulis, seharusnya ini dilarang secara hukum. Tidak masuk akal jika pemain membela negara yang bukan tempat kelahiran atau tumbuh mereka. Ini distorsi kompetisi. Komentar lain datang dari Stefan. Indonesia menjadi semacam Belanda C. Ini murni oportunisme, bukan sepak bola yang murni. Media Vietnam, Soha VN, ikut menyoroti isu ini. Mereka melaporkan bahwa beberapa suara di Belanda bahkan menyarankan FIFA untuk melarang naturalisasi pemain keturunan dari Belanda ke Indonesia. Fakta di balik naturalisasi. Perlu diingat, para pemain yang dinaturalisasi bukanlah orang asing. Mereka memiliki darah Indonesia, yang diwarisi dari orang tua atau kakek nenek mereka. Hak mereka untuk membela tanah leluhur adalah bagian dari identitas, bukan sekadar keputusan pragmatis. Ketika seseorang memilih bermain untuk Indonesia, itu bukan cuma soal sepak bola. Itu soal kebanggaan dan hubungan emosional dengan asal-usul mereka, ungkap salah satu pengamat sepak bola Asia. Terlepas dari kritik, momentum positif ini membuat Timnas Indonesia makin percaya diri jelang laga berat melawan Australia pada Maret 2025. Walau Justin Hubner harus absen akibat kartu merah, kehadiran nama-nama naturalisasi lain seperti Maes Hilgers dan Kevin Dix siap mengisi lini pertahanan. Namun, isu ini mungkin akan terus bergulir. Apakah FIFA akan mempertimbangkan permintaan Belanda dan Vietnam?
Ataukah ini hanya keluhan sementara karena cemburu melihat suksesnya program ini? Bagaimana menurut kalian, sahabat Garuda? Ayo diskusi di kolom komentar.